Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan pembahasan soal-soal P3K, yaitu tes bakat skolastik, yang mana tes bakat skolastik ini merupakan submateri P3K yang memiliki bobot nilai paling besar di antara submateri yang lain, yaitu dengan bobot 60%, sama dengan kompetensi teknis. Jadi teman-teman harus perhatikan ini dan persiapkan materi tes bakat skolastik ini dengan baik agar nantinya teman-teman bisa lolos menjadi ASN P3K tahun 2021. Ada beberapa materi yang harus teman-teman kuasai dari tes bakat skolastik ini. Nanti kami akan bahas lebih lanjut teman-teman mengenai materi ini. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru seputar P3K dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman, tes bakat skolastik atau TBS. Ini adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang. Tes ini juga dapat mencerminkan tingkat kecerdasan intelektual seseorang. Tes ini telah menjadi salah satu tes standar ujian masuk CPNS. Untuk di CPNS ini lebih dikenal dengan tes intelijensi umum teman-teman atau TIU, tes P3K, tes perguruan tinggi maupun tes penyaringan untuk keperluan lainnya. Tes bakat skolastik ini umumnya memiliki 4 jenis soal atau 4 jenis tes. Yang pertama yaitu tes verbal, tes numerik, tes logika, dan tes spasial atau gambar. Untuk tes verbal, ini berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang di bidang kata dan bahasa. Tes ini meliputi tes sinonim atau persamaan kata, tes antonim atau lawan kata, tes padanan hubungan kata, dan tes pengelompokan kata, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tes numerik atau angka. Tes numerik berfungsi mengukur kemampuan seseorang di bidang angka dalam rangka berpikir terstruktur dan logis matematis. Tes ini meliputi tes aritmatika atau hitungan, tes seri angka, tes seri huruf, tes logika angka, dan tes angka dalam cerita, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tes logika. Tes logika berfungsi mengukur kemampuan seseorang dalam penalaran dan pemecahan persoalan secara logis atau masuk akal. Tes logika ini meliputi tes logika umum, tes analisa pernyataan dan kesimpulan atau silogisme, tes logika cerita, dan tes logika diagram, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 4 yaitu tes spasial atau gambar. Tes spasial ini berfungsi mengukur daya logika atau imajinasi ruang yang dimiliki seseorang. Tes ini terdiri dari tes padanan hubungan gambar, tes seri gambar, tes pengelompokan gambar, tes bayangan gambar, dan tes identifikasi gambar, dan lain sebagainya. Nah, ini dia teman-teman, tes bakat skolastik yang harus teman-teman kuasai untuk menghadapi ujian P3K nanti. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal-soal. Soal yang nomor 1, gancu sama dengan titik-titik. Yang A serokan, yang B karung, yang C timbangan, yang D pengait, yang E galah. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, tentu tidak bisa main tebak saja teman-teman. Teman-teman harus memahami betul arti dan makna dari kata yang dimaksud. Jadi teman-teman harus banyak menguasai kosakata di sini. Semakin banyak teman-teman memahami kata, maka teman-teman akan semakin mudah untuk menjawab soal seperti ini. Jadi persamaan atau sinonim dari gancu ini adalah yang D, yaitu pengait. Kemudian soal yang nomor 2, pakar lawan kata dari titik-titik. Yang A pelopor, yang B awam, yang C ahli, yang D terpelajar, yang E pionir. Nah, untuk menjawab soal antonim seperti ini tidak beda jauh dengan soal sinonim yang tadi teman-teman. Jadi teman-teman tidak asal main tebak saja, teman-teman harus mengetahui makna atau arti dari kata yang dimaksud. Teman-teman cukup cari persamaan katanya dan tentukan lawan katanya. Untuk kata pakar ini bermakna ahli atau spesialis teman-teman. Jadi lawan kata dari ahli atau spesialis ini adalah yang B, yaitu awam. Nah, jadi untuk soal sinonim dan antonim ini teman-teman harus banyak latihan soal-soal. Karena semakin banyak teman-teman melatihan soal-soal, maka teman-teman akan semakin banyak pula memahami kata-kata dari soal antonim dan sinonim ini. Soal yang nomor 3, mobil bensin sama dengan titik-titik. Yang A pesawat terbang propeller, yang B motor mobil, yang C manusia makanan, yang D sapi susu, yang E penyakit virus.
Nah, untuk tes padanan kata atau analogi seperti ini, teman-teman harus mencari kata atau kalimat yang dapat menghubungkan pasangan kata yang tersedia di sebelah kiri, sehingga pasangan kata tersebut memiliki hubungan yang sama atau serupa dengan pasangan yang ada di sebelah kanan. Jadi teman-teman harus mencari hubungan dari kedua kata tersebut. Teman-teman bisa mencari kata atau menambahkan kalimat. Kita akan coba menambahkan kalimat untuk lebih memudahkan, teman-teman. Mobil bensin, kita buat kalimat, teman-teman. Mobil membutuhkan bensin. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lihat yang A opsinya, pesawat terbang membutuhkan propeller. Salah. Yang B, motor membutuhkan mobil. Juga salah. Yang C, manusia membutuhkan makanan. Betul. Yang D, sapi membutuhkan susu. Salah. Yang E, penyakit membutuhkan virus. Juga salah. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 4, piano, organ, sama dengan titik-titik, titik-titik. Yang A, drum, gitar. Yang B, kunci, pedal. Yang C, senar, pipa. Yang D, nada, not. Yang E, gitar, perkusi. Nah, untuk soal nomor 4 ini sama dengan soal nomor 3, teman-teman. Kita harus mencari hubungan dari kedua kata tersebut. Kita bisa mencari kata atau menambahkan kalimat untuk memudahkan. Kita akan coba, teman-teman, piano, organ. Nah, piano ini kan sama atau mirip dengan organ, teman-teman. Kita buat kalimat, piano mirip dengan organ. Kita terapkan pada opsi yang ada. Kita lihat yang A, drum mirip dengan gitar. Salah. Yang B, kunci mirip dengan pedal. Salah. Yang C, senar mirip dengan pipa. Juga salah. Yang D, nada mirip dengan not. Betul. Yang E, gitar mirip dengan perkusi. Salah. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian, jika nanti pada pilihan terdapat lebih dari satu jawaban, maka teman-teman lihat jenis katanya atau cari hubungan yang lebih spesifik. Tes ini seluruhnya mengandalkan daya nalar, teman-teman, untuk mencari hubungan kata yang tepat serta posisi kata pertama dan kedua tidak boleh terbolak-balik. Soal yang nomor 5, harga 2 lusin buku adalah 120.000. Tiar membeli buku itu dengan selembar uang 50.000. Berapakah banyak buku yang diperoleh oleh Tiar? Yang A 10, yang B 11, yang C 12, yang D 13, yang E 14. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu harga per bukunya, teman-teman. Di sini 2 lusin sama dengan 120.000. Nah, jadi satu lusin ini kan ada 12 buah, teman-teman. Nah, jadi apabila 2 lusin berarti 2 kali 12 yaitu 24. Jadi harga per bukunya adalah 120.000 dibagi 24 sama dengan 5.000. Nah, jadi 5.000 ini adalah harga per bukunya. Kemudian kita lihat di sini, Tiar membeli buku itu dengan selembar uang 50.000. Berapakah banyak buku yang diperoleh oleh Tiar? Nah, jadi buku yang diperoleh yaitu 50.000 dibagi 5.000 sama dengan 10. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 6, pembangunan sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu 15 hari oleh 4 orang. Berapa orang yang diperlukan untuk membuat rumah dalam 6 hari? Yang A 6, yang B 7, yang C 8, yang D 10, yang E 12. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Ini 4 orang diselesaikan dalam waktu 15 hari. Kemudian, butuh berapa orang jika ingin diselesaikan dalam waktu 6 hari? Nah, dalam matematika, ini ada istilah jenis soal berbanding nilai dan berbalik nilai, teman-teman. Dan untuk soal nomor 6, ini adalah perbandingan berbalik nilai, teman-teman. Karena jika pekerjanya ini bertambah, maka jumlah harinya ini akan berkurang. Nah, karena ini adalah soal perbandingan berbalik nilai, maka rumusnya adalah 15/6 dikali 4. Kita lihat di sini, jumlah pekerja baru 15/6 dikali 4 sama dengan 10. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 7, jika 2 dikali 3 sama dengan 36 dan 5 kali 6 sama dengan 900, maka 4 kali 7 sama dengan titik-titik. Yang A 28, yang B 56, yang C 162, yang D 784, yang E 840. Kita lihat di sini, teman-teman. 2 kali 3 ini kan harusnya 6, tapi di sini tertulis 36. Kemudian 5 kali 6 ini harusnya 30, tapi di sini tertulis 900. Ternyata 2 kali 3 ini sama dengan 6. Kemudian hasil 6 ini dikuadratkan, teman-teman. Jadi 6 kali 6 adalah 36.
Kemudian 5 kali 2 ini sama dengan 30. Kemudian 30 dikuadratkan menjadi 30 kali 30 sama dengan 900. Kemudian berlaku juga untuk ini teman-teman. 4 kali 7 ini adalah 28. Kemudian 28 dikuadratkan menjadi, yang betul adalah yang D, yaitu 784. Kemudian soal yang nomor 8, semua burung bisa terbang. Semua yang bisa terbang mempunyai sayap. Jadi kesimpulannya, yang A, sayap burung sangat indah dan bagus. Yang B, sebagian yang bersayap ada yang tidak bisa terbang. Yang C, sayap burung pasti berbulu lebat. Yang D, ada burung yang tidak bisa terbang. Yang E, semua burung mempunyai sayap. Nah, untuk menjawab soal nomor 8, ini ada 3 hukum penarikan kesimpulan teman-teman. Yang pertama, hukum yang pertama yaitu jika semua premis umum maka kesimpulannya harus umum. Nah, untuk premis umum ini ditandai dengan kata semua. Kemudian hukum yang kedua yaitu jika salah satu premis partikuler maka kesimpulannya juga harus partikuler. Nah, untuk premis partikuler ini ditandai dengan kata beberapa, sebagian, ada, dan lain sebagainya. Kemudian hukum yang ketiga, jika salah satu premis negatif maka kesimpulannya harus negatif. Ini ditandai dengan kata bukan atau tidak. Nah, untuk soal nomor 8 ini semua premis umum teman-teman. Jadi kesimpulannya harus umum. Kita lihat di sini, ini ada kata semua, kemudian kalimat yang kedua juga semua. Nah, jadi kesimpulannya harus semua. Kita lihat opsinya teman-teman. Nah, jadi yang betul ini adalah yang E, yaitu semua burung mempunyai sayap. Kemudian soal yang nomor 9, gambar manakah yang merupakan kelanjutan dari pola gambar di atas? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, ataukah yang E? Kita lihat gambar yang pertama. Nah, di sini ada garis diagonal dan garis vertikal, teman-teman. Nah, untuk gambar ini garis diagonal selalu berpindah tempat secara tetap. Kita lihat di sini, teman-teman. Ini garis diagonalnya ada di pojok kanan atas, kemudian berpindah di pojok kiri bawah, kemudian berpindah lagi di pojok kanan atas, kemudian berpindah lagi di pojok kiri bawah. Kemudian selanjutnya, gambar selanjutnya otomatis ini ada di pojok kanan atas. Nah, jadi kita lihat opsinya teman-teman. Nah, jadi antara B dan C. Nah, jadi A, D, dan E ini sudah salah teman-teman. Jadi antara B dan C. Kemudian kita lihat lagi. Di sini juga ada garis vertikal teman-teman. Garis vertikal atas dan bawah. Kita lihat. Garis vertikal atas jumlah 2. Yang bawah ini jumlah 4. Nah, jadi ketika dijumlah ini menjadi 6. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Garis vertikal atas 3. Garis vertikal bawah ini 3, jika dijumlah ini juga 6. Kemudian yang lihat gambar yang berikutnya, ini garis vertikal atas ini ada 4, kemudian yang bawah 2, jika dijumlah ini berjumlah 6. Kemudian kita lihat lagi gambar selanjutnya, garis vertikal atas 1, yang bawah ini 5, jika dijumlah 6. Nah, jadi untuk gambar selanjutnya ini jika dijumlah garis vertikal atas dan garis vertikal bawah ini juga harus berjumlah 6 teman-teman. Kita lihat antara B dan C. Kita lihat yang B, yang di atas 1, yang di bawah 5, 6. Kemudian yang C, yang di atas 6, yang di bawah 0, juga 6. Nah, jadi sama-sama betul. Kemudian kita lihat lagi spesifikasinya teman-teman. Kita lihat gambar yang pertama. Ini garis vertikal atas, ini ada 2. Kemudian loncat 1 kotak, ini menjadi 4. Nah, jadi 2 tambah 2 menjadi 4. Kemudian loncat lagi teman-teman. 4 ditambah 2, otomatis menjadi 6. Nah, jadi otomatis garis vertikal atas untuk gambar selanjutnya ini adalah 6. Kita lihat opsinya. Jadi yang tepat ini adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 10, gambar manakah yang tepat untuk mengisi kotak tanda tanya? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, ataukah yang E? Kita lihat gambarnya teman-teman. Ini ada 3 baris gambar, yaitu baris pertama, kedua, dan ketiga. Kita lihat baris yang pertama. Untuk baris yang pertama ini, gabungan bangun 2 dan 3 ini menghasilkan bangun 1. Nah, jadi gabungan antara gambar ini dan gambar ini adalah menghasilkan gambar 1. Kemudian kita lihat baris yang nomor 2. Gabungan bangun 1 dan bangun 2 ini menghasilkan bangun 3. Nah, jadi bangun 1 dan bangun 2 ini menghasilkan gambar bangun 3 teman-teman. Kemudian baris yang nomor 3. Nah, untuk baris yang nomor 3 kita diminta untuk mencari bangun yang apabila digabungkan ini menjadi gambar bangun 1. Nah, jadi kita mencari mentahan bangun untuk gambar yang nomor 1. Kita lihat di sini teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Karena apabila yang D digabungkan dengan yang gambar 2 maka akan menghasilkan gambar 1. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit latihan soal dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan pembahasan soal-soal P3K, yaitu tes bakat skolastik, yang mana tes bakat skolastik ini merupakan submateri P3K yang memiliki bobot nilai paling besar di antara submateri yang lain, yaitu dengan bobot 60%, sama dengan kompetensi teknis. Jadi teman-teman harus perhatikan ini dan persiapkan materi tes bakat skolastik ini dengan baik agar nantinya teman-teman bisa lolos menjadi ASN P3K tahun 2021. Ada beberapa materi yang harus teman-teman kuasai dari tes bakat skolastik ini. Nanti kami akan bahas lebih lanjut teman-teman mengenai materi ini. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru seputar P3K dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman, tes bakat skolastik atau TBS. Ini adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang. Tes ini juga dapat mencerminkan tingkat kecerdasan intelektual seseorang. Tes ini telah menjadi salah satu tes standar ujian masuk CPNS. Untuk di CPNS ini lebih dikenal dengan tes intelijensi umum teman-teman atau TIU, tes P3K, tes perguruan tinggi maupun tes penyaringan untuk keperluan lainnya. Tes bakat skolastik ini umumnya memiliki 4 jenis soal atau 4 jenis tes. Yang pertama yaitu tes verbal, tes numerik, tes logika, dan tes spasial atau gambar. Untuk tes verbal, ini berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang di bidang kata dan bahasa. Tes ini meliputi tes sinonim atau persamaan kata, tes antonim atau lawan kata, tes padanan hubungan kata, dan tes pengelompokan kata, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tes numerik atau angka. Tes numerik berfungsi mengukur kemampuan seseorang di bidang angka dalam rangka berpikir terstruktur dan logis matematis. Tes ini meliputi tes aritmatika atau hitungan, tes seri angka, tes seri huruf, tes logika angka, dan tes angka dalam cerita, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tes logika. Tes logika berfungsi mengukur kemampuan seseorang dalam penalaran dan pemecahan persoalan secara logis atau masuk akal. Tes logika ini meliputi tes logika umum, tes analisa pernyataan dan kesimpulan atau silogisme, tes logika cerita, dan tes logika diagram, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 4 yaitu tes spasial atau gambar. Tes spasial ini berfungsi mengukur daya logika atau imajinasi ruang yang dimiliki seseorang. Tes ini terdiri dari tes padanan hubungan gambar, tes seri gambar, tes pengelompokan gambar, tes bayangan gambar, dan tes identifikasi gambar, dan lain sebagainya. Nah, ini dia teman-teman, tes bakat skolastik yang harus teman-teman kuasai untuk menghadapi ujian P3K nanti. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal-soal. Soal yang nomor 1, gancu sama dengan titik-titik. Yang A serokan, yang B karung, yang C timbangan, yang D pengait, yang E galah. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, tentu tidak bisa main tebak saja teman-teman. Teman-teman harus memahami betul arti dan makna dari kata yang dimaksud. Jadi teman-teman harus banyak menguasai kosakata di sini. Semakin banyak teman-teman memahami kata, maka teman-teman akan semakin mudah untuk menjawab soal seperti ini. Jadi persamaan atau sinonim dari gancu ini adalah yang D, yaitu pengait. Kemudian soal yang nomor 2, pakar lawan kata dari titik-titik. Yang A pelopor, yang B awam, yang C ahli, yang D terpelajar, yang E pionir. Nah, untuk menjawab soal antonim seperti ini tidak beda jauh dengan soal sinonim yang tadi teman-teman. Jadi teman-teman tidak asal main tebak saja, teman-teman harus mengetahui makna atau arti dari kata yang dimaksud. Teman-teman cukup cari persamaan katanya dan tentukan lawan katanya. Untuk kata pakar ini bermakna ahli atau spesialis teman-teman. Jadi lawan kata dari ahli atau spesialis ini adalah yang B, yaitu awam. Nah, jadi untuk soal sinonim dan antonim ini teman-teman harus banyak latihan soal-soal. Karena semakin banyak teman-teman melatihan soal-soal, maka teman-teman akan semakin banyak pula memahami kata-kata dari soal antonim dan sinonim ini. Soal yang nomor 3, mobil bensin sama dengan titik-titik. Yang A pesawat terbang propeller, yang B motor mobil, yang C manusia makanan, yang D sapi susu, yang E penyakit virus. Nah, untuk tes padanan kata atau analogi seperti ini, teman-teman harus mencari kata atau kalimat yang dapat menghubungkan pasangan kata yang tersedia di sebelah kiri, sehingga pasangan kata tersebut memiliki hubungan yang sama atau serupa dengan pasangan yang ada di sebelah kanan.
Jadi teman-teman harus mencari hubungan dari kedua kata tersebut. Teman-teman bisa mencari kata atau menambahkan kalimat. Kita akan coba menambahkan kalimat untuk lebih memudahkan teman-teman. Mobil bensin, kita buat kalimat teman-teman. Mobil membutuhkan bensin. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lihat yang A opsinya, pesawat terbang membutuhkan propeller. Salah. Yang B, motor membutuhkan mobil. Juga salah. Yang C, manusia membutuhkan makanan. Betul. Yang D, sapi membutuhkan susu. Salah. Yang E, penyakit membutuhkan virus. Juga salah. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 4, piano, organ, sama dengan titik-titik. Yang A, drum, gitar. Yang B, kunci, pedal. Yang C, senar, pipa. Yang D, nada, not. Yang E, gitar, perkusi. Nah, untuk soal nomor 4 ini sama dengan soal nomor 3 teman-teman. Kita harus mencari hubungan dari kedua kata tersebut. Kita bisa mencari kata atau menambahkan kalimat untuk memudahkan. Kita akan coba teman-teman. Piano, organ. Nah, piano ini kan sama atau mirip dengan organ teman-teman. Kita buat kalimat. Piano mirip dengan organ. Kita terapkan pada opsi yang ada. Kita lihat yang A. Drum mirip dengan gitar. Salah. Yang B. Kunci mirip dengan pedal. Salah. Yang C. Senar mirip dengan pipa. Juga salah. Yang D, nada mirip dengan not. Betul. Yang E, gitar mirip dengan perkusi. Salah. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian, jika nanti pada pilihan terdapat lebih dari satu jawaban, maka teman-teman lihat jenis katanya atau cari hubungan yang lebih spesifik. Tes ini seluruhnya mengandalkan daya nalar teman-teman untuk mencari hubungan kata yang tepat serta posisi kata pertama dan kedua tidak boleh terbolak-balik. Soal yang nomor 5, harga 2 lusin buku adalah 120.000. Tiar membeli buku itu dengan selembar uang 50.000. Berapakah banyak buku yang diperoleh oleh Tiar? Yang A 10, yang B 11, yang C 12, yang D 13, yang E 14. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu harga per bukunya teman-teman. Di sini 2 lusin sama dengan 120.000. Nah, jadi satu lusin ini kan ada 12 buah teman-teman. Nah, jadi apabila 2 lusin berarti 2 kali 12 yaitu 24. Jadi harga per bukunya adalah 120.000 dibagi 24 sama dengan 5.000. Nah, jadi 5.000 ini adalah harga per bukunya. Kemudian kita lihat di sini, Tiar membeli buku itu dengan selembar uang 50.000. Berapakah banyak buku yang diperoleh oleh Tiar? Nah, jadi buku yang diperoleh yaitu 50.000 dibagi 5.000 sama dengan 10. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 6, pembangunan sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu 15 hari oleh 4 orang. Berapa orang yang diperlukan untuk membuat rumah dalam 6 hari? Yang A 6, yang B 7, yang C 8, yang D 10, yang E 12. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ini 4 orang diselesaikan dalam waktu 15 hari. Kemudian, butuh berapa orang jika ingin diselesaikan dalam waktu 6 hari? Nah, dalam matematika, ini ada istilah jenis soal berbanding nilai dan berbalik nilai, teman-teman. Dan untuk soal nomor 6, ini adalah perbandingan berbalik nilai, teman-teman. Karena jika pekerjanya ini bertambah, maka jumlah harinya ini akan berkurang. Nah, karena ini adalah soal perbandingan berbalik nilai, maka rumusnya adalah 15/6 dikali 4. Kita lihat di sini, jumlah pekerja baru 15/6 dikali 4 sama dengan 10. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 7, jika 2 dikali 3 sama dengan 36 dan 5 kali 6 sama dengan 900, maka 4 kali 7 sama dengan titik-titik. Yang A 28, yang B 56, yang C 162, yang D 784, yang E 840. Kita lihat di sini teman-teman, 2 kali 3 ini kan harusnya 6, tapi di sini tertulis 36. Kemudian 5 kali 6 ini harusnya 30, tapi di sini tertulis 900. Ternyata 2 kali 3 ini sama dengan 6. Kemudian hasil 6 ini dikuadratkan teman-teman. Jadi 6 kali 6 adalah 36. Kemudian 5 kali 2 ini sama dengan 30. Kemudian 30 dikuadratkan menjadi 30 kali 30 sama dengan 900. Kemudian berlaku juga untuk ini teman-teman. 4 kali 7 ini adalah 28. Kemudian 28 dikuadratkan menjadi, yang betul adalah yang D, yaitu 784. Kemudian soal yang nomor 8, semua burung bisa terbang.
semua yang bisa terbang mempunyai sayap. Jadi kesimpulannya yang A, sayap burung sangat indah dan bagus. Yang B, sebagian yang bersayap ada yang tidak bisa terbang. Yang C, sayap burung pasti berbulu lebat. Yang D, ada burung yang tidak bisa terbang. Yang E, semua burung mempunyai sayap. Nah, untuk menjawab soal nomor 8, ini ada 3 hukum penarikan kesimpulan, teman-teman. Yang pertama, hukum yang pertama yaitu jika semua premis umum maka kesimpulannya harus umum. Nah, untuk premis umum ini ditandai dengan kata semua. Kemudian hukum yang kedua yaitu jika salah satu premis partikuler maka kesimpulannya juga harus partikuler. Nah, untuk premis partikuler ini ditandai dengan kata beberapa, sebagian, ada, dan lain sebagainya. Kemudian hukum yang ketiga, jika salah satu premis negatif maka kesimpulannya harus negatif. Ini ditandai dengan kata bukan atau tidak. Nah, untuk soal nomor 8 ini semua premis umum, teman-teman. Jadi kesimpulannya harus umum. Kita lihat di sini, ini ada kata semua, kemudian kalimat yang kedua juga semua. Nah, jadi kesimpulannya harus semua. Kita lihat opsinya, teman-teman. Nah, jadi yang betul ini adalah yang E, yaitu semua burung mempunyai sayap. Kemudian soal yang nomor 9, gambar manakah yang merupakan kelanjutan dari pola gambar di atas? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, ataukah yang E? Kita lihat gambar yang pertama. Nah, di sini ada garis diagonal dan garis vertikal, teman-teman. Nah, untuk gambar ini garis diagonal selalu berpindah tempat secara tetap. Kita lihat di sini, teman-teman. Ini garis diagonalnya ada di pojok kanan atas, kemudian berpindah di pojok kiri bawah, kemudian berpindah lagi di pojok kanan atas, kemudian berpindah lagi di pojok kiri bawah. Kemudian selanjutnya, gambar selanjutnya otomatis ini ada di pojok kanan atas. Nah, jadi kita lihat opsinya, teman-teman. Nah, jadi antara B dan C. Nah, jadi A, D, dan E ini sudah salah, teman-teman. Jadi antara B dan C. Kemudian kita lihat lagi. Di sini juga ada garis vertikal, teman-teman. Garis vertikal atas dan bawah. Kita lihat. Garis vertikal atas jumlah 2, yang bawah ini jumlah 4. Nah, jadi ketika dijumlah ini menjadi 6. Kemudian yang kita lihat gambar yang kedua, garis vertikal atas 3, garis vertikal bawah ini 3, jika dijumlah ini juga 6. Kemudian yang lihat gambar yang berikutnya, ini garis vertikal atas ini ada 4, kemudian yang bawah 2, jika dijumlah ini berjumlah 6. Kemudian kita lihat lagi gambar selanjutnya, garis vertikal atas 1, yang bawah ini 5, jika dijumlah 6. Nah, jadi untuk gambar selanjutnya ini jika dijumlah garis vertikal atas dan garis vertikal bawah ini juga harus berjumlah 6, teman-teman. Kita lihat antara B dan C. Kita lihat yang B, yang di atas 1, yang di bawah 5, 6. Kemudian yang C, yang di atas 6, yang di bawah 0, juga 6. Nah, jadi sama-sama betul. Kemudian kita lihat lagi spesifikasinya, teman-teman. Kita lihat gambar yang pertama. Ini garis vertikal atas, ini ada 2. Kemudian loncat satu kotak, ini menjadi 4. Nah, jadi 2 tambah 2 menjadi 4. Kemudian loncat lagi, teman-teman. 4 ditambah 2, otomatis menjadi 6. Nah, jadi otomatis garis vertikal atas untuk gambar selanjutnya ini adalah 6. Kita lihat opsinya. Jadi yang tepat ini adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 10, gambar manakah yang tepat untuk mengisi kotak tanda tanya? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, ataukah yang E? Kita lihat gambarnya, teman-teman. Ini ada 3 baris gambar, yaitu baris pertama, kedua, dan ketiga. Kita lihat baris yang pertama. Untuk baris yang pertama ini, gabungan bangun 2 dan 3 ini menghasilkan bangun 1. Nah, jadi gabungan antara gambar ini dan gambar ini adalah menghasilkan gambar 1. Kemudian kita lihat baris yang nomor 2. Gabungan bangun 1 dan bangun 2 ini menghasilkan bangun 3. Nah, jadi bangun 1 dan bangun 2 ini menghasilkan gambar bangun 3, teman-teman. Kemudian baris yang nomor 3. Nah, untuk baris yang nomor 3 kita diminta untuk mencari bangun yang apabila digabungkan ini menjadi gambar bangun 1. Nah, jadi kita mencari mentahan bangun untuk gambar yang nomor 1. Kita lihat di sini, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Karena apabila yang D digabungkan dengan yang gambar 2 maka akan menghasilkan gambar 1. Jadi seperti itu. Baik, teman-teman, itulah sedikit latihan soal dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mofi dalam channel 1000 Jalan.
Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan pembahasan soal-soal P3K, yaitu tes bakat skolastik, yang mana tes bakat skolastik ini merupakan submateri P3K